may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Yena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir. Tayyib, ikhwan, rahimakumullah. Mari kita buka acara taklim ini dengan membaca doa tolabul ilmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman nafi'. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Akhi Solihin mengambil surah Ar-Rum ayat 20 sampai 22. Kepada Solihin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum awwajan taskunu ilaiha wajah Sono lissi tadi. Itu sono lissi, cosa ngaku bobo. inna fi dzalika laqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada akhirnya solihin yang telah membacakan surah Ar-Rum. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga memudahkan kita menuju surganya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mari kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah. Kita doakan beliau selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah kepada Amir Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi Pak Iwan, jelas enggak suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Oke. Latif aktifkan ya anaknya. Apa? Suaranya biar kita bisa komunikasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Naibul Imam beserta Bitona, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati para rois. Nah, di sini kami lihat ada dari Sanggaulido, nggak tahu pasti nggak ada kayaknya. Dari Kapsen deh. Lengkap ya? Gabung di Kapsen ya. Gabung di Kapsen. Jadi seluruh riasah ikut lah ya. Ya, seluruh riasa ikut. Alhamdulillah. Semoga juga para rois dan Bitona senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para ikhwan wal akhwat, nah, di mana saja berada, khususnya di seluruh Niabah Singkawang, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat saling bermuajahah. Nah, kita dapat saling bersilaturahmi. Tentu saja bahwasanya kehadiran kita adalah dalam rangka memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan sekalian, salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan atas Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarga, kepada sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Nah, insya Allah materi kami ini tadi kami mulai jam 8. Nah, mudah-mudahan Bang Latif, berapa Pak durasi saya? 1 jam ke?
60 menit, Kurang lebih 1 jam ya. 1 jam ya. Nah, ada yang nanti ada tanya jawabnya tentang keluarga. Bu, Nah, bisa ada tanya jawab nanti setelah taklim. nah. Ya, para ikhwan sekalian, nah, kita bersyukur kepada Allah di mana bahwasanya para ikhwan sekalian kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita senantiasa Allah fakihkan dan pada akhirnya kita mudah untuk senantiasa tunduk memperibadati Allah, salah satunya adalah dengan cara thalabul ilmi. Nah, mudah-mudahan kehadiran para ikhwan sekalian man kharaja talabul ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah masuk dalam kategori jihad fi sabilillah sampai kita kembali ke rumah sampai taklim ini selesai para ikhwan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi kami yakni berkaitan tentang pilar-pilar dan kesetaraan atau keadilan dalam pernikahan. Para ikhwan sekalian, bab pernikahan ini memang menjadi pondasi dalam perjuangan. Nah, bagaimana para ikhwan sekalian kita akan mewujudkan sebuah komunitas dakwah, sebuah pasukan jihad sementara bahwasanya komunitas terkecil kita yakni rumah tangga itu dalam ketidakpastian, dalam kekacauan, dalam penuh dengan hal-hal yang tidak tuntas. Nah, makanya memang kajian-kajian tentang pernikahan ini memang harus senantiasa sering dibahas. Para ikhwan sekalian, insya Allah sudah siap ya ikut taklim. Nah, sebelum kita taklim, para ikhwan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami tampilkan di itu slide-nya nampak nggak Bang Latif? Slide-nya jelas nggak? Jelas, Ustaz? Jelas ya. Nah, para ikhwan sekalian, nah, sekarang silakan dijawab. Nah, para ikhwan siap menjawab ini pertanyaan? Siap, siap. Ya, yang pertama ini dijawab nih. Apakah Anda memiliki pasangan istri? Ini yang hadir punya Memiliki, istri. memiliki. Alhamdulillah. Nah, kalau yang belum memiliki, tolong dicarikan. Nah, yang selanjutnya, kalau kita punya pasangan, kapan terakhir Anda mengucapkan cinta dan sayang kepada istri? Nah, Lupa. para iwan sekalian, nah ini kata cinta dan sayang itu seringkali kita menyaksikan di sinetron, sehingga kita menganggap bahwasanya sinetron atau film-film Korea bahwasanya kata cinta dan sayang itu yang diobral di kepada netizen, kepada penonton, seolah-olah itulah yang yang resmi. Padahal sebenarnya ucapan cinta dan sayang itu harus senantiasa hadir ke dalam rumah tangga kita. Nih, lanjut Pak Ikhwan sekalian. Dicatat nih yang pertama. Yang kedua, kapan terakhir Anda memuji istri? Terakhir nih kalau tidak salah sekitar ketika baru menikah Ustaz. Kemudian setelah berjalan kan apalagi sudah mau punya cucu, tidak suahage. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kapan terakhir Anda mengusap rambut dan wajahnya? Tadi pagi. Sering. Sering. Pagi-pagi. Jujur ya, yang jujur. Iya, Ustaz, tadi pagi saya ngusap
rambut istri saya. Ya, insya Allah itu apa? Itu pahala ya. Nah, itu jangan sampai terlewat. Lanjut. Kapan terakhir Anda minum dari gelas bekas bibir atau mulut istri Anda? Dia minum, kemudian Anda ambil gelasnya, Anda minum dari bekas mulutnya. Kapan terakhir? Udah laka ya, Beh. Ah, paling para Ikhwan, Pak Warno ya ya Allah, tahu. Ustaz. Nah, ini kan ya pertanyaannya sepele, ringan. Eh, Tetapi, tetapi ini adalah asas, fondasi para ikhwan sekalian. Nah, lanjut lagi. Kapan terakhir Anda menyuapkan makanan ke mulut istri? Aduh, lupa Ustaz, lupa. Nah, Bang Anton, Bang Anton. lanjut. Lupa. Apa panggilan tersayang Anda kepada istri, para ikhwan sekalian? Bunda. Apakah Anda Mantap, Pak panggil dengan Wiono. namanya? Nah, atau apa? Dengan panggilan-panggilan yang kebanyakan. Nah, lanjut lagi, Pak Iwan. Nah, nih. Kapan terakhir Anda mandi bersama dengan istri? Nah, ayo. Capek, Warno, Bang Warno. Mandi kita bimbing ya. Ya. Kapan terakhir Anda mandi bersama? Rahasia, udah lama lah. Paling nanti kata istrinya, ibu bang, ibu udah tua bang. Nggak tahu nangis. Ngeraca. Padahal para ikhwan sekalian, nah ini semuanya dilakukan oleh Rasul. Lanjut. Nah, coba Anda renungkan. Ini renungkan nih. Pertanyaan yang terakhir. Kalau terlalu banyak pertanyaan nanti para ikhwan bingung. Yang terakhir, coba Anda renungkan. Siap-siap pertanyaan terakhir. Tuh. Bagaimana jika besok pasanganmu pergi dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Ini lagi lah tuh. Ada yang sudah siap, para ikhwan? Iya. Nah, para ikhwan sekalian, pertanyaan yang terakhir, kalau kita bisa menjawabnya dengan mantap, karena apa? Karena memang istri kita itu masih bersama kita. Tetapi umumnya pertanyaan terakhir ini tidak akan bisa dijawab bagi mereka yang mengalaminya. Coba para ikhwan lihat berita terakhir. Bagaimana ketika ada mantan artis tuh, Marissa Haque kan meninggal tuh. Coba lihat Ikang Fauzi. Ikang Fauzi. Tuh. Ikang Fauzi tidak bisa berkata-kata. Kerjaan dia nangis tolen sampai hari itu masih nangis. Tuh. Jadi para ikhwan sekalian, nah pasangan itu akan bermakna terasa sekali di saat ketika pasangan itu sudah tiada. Tuh. Di saat dia masih bersama dengan kita, maka sepertinya kita menganggap bahwasanya itu sudah itu ya orang biasa lah atau sebuah rutinitas. Kita anggap bahwasanya dia sebagaimana hari-hari. Nah, padahal kalau kita ingin menghitung apa yang telah dilakukan oleh istri kita, mulai dia dari bangun tidur sampai beliau tidur kembali, itu luar biasa para ikhwan sekalian. Makanya bahwasanya jihad perempuan itu ketika mereka di rumah, Rasul samakan dengan jihadnya para lelaki. Ya, kita lanjutkan Pak Iwan. Nah, ini pesan Rasulullah. Nah, bagi para suami, ternyata memang urusan terhadap perempuan ini adalah urusan yang sangat besar. Tuh.
Ya. Para ikhwan sekalian, coba kita lihat bagaimana Rasulullah. Ini ada dua riwayat. Pertama, Rasulullah menggunakan ittaqullah. Kemudian riwayat yang kedua, Rasulullah menggunakan kalimat berwasiat, bahwasanya aku berwasiat kepada kalian terhadap urusan wanita. Nah, fa innakum Enak sekali. akhadtumuhunna bi amanatillah. Nah, karena kata Allah, Dari wasir. Bang Anton di mute suaranya Bang Anton. Nyaring gila. Hah? Dengaran. Nah, Oh, nyari Pak. iya. Oke, Niaba udah. Singkawang, Niaba Singkawang sih aktifkan saja Niaba Singkawang yang di Sufa aktifkan. Nah, Bang Latif. Nah, Isu ya. nah yang punya Bang Anton dinonaktifkan. Nyaring, suaranya kenyaringan. Nah, ya. Para ikhwan sekalian, nah, ittaqullaha fin nisa. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil perempuan itu dengan amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Tuh. Dan kalian dan dihalalkan atas kalian mereka dengan kalimat Allah. Nah, jadi para ikhwan sekalian, nah ternyata memang urusan perempuan ini sangat besar sekali, sangat berat. Nah, kapan Rasulullah mengungkapkan kalimat ini? Nah, yang ada dua riwayat para ikhwan sekalian. Pertama adalah bahwasanya Rasulullah itu berwasiat kepada Umar ibn al-Khattab. Nah, kemudian riwayat yang kedua yang redaksinya mirip, bahwasanya hadis ini Rasul ucapkan di saat Haji Wada. Artinya bahwasanya di saat-saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi meninggalkan kita. Hadisnya panjang, Rasul banyak berwasiat. Nah, salah satunya adalah bahwasanya Rasulullah berpesan kepada para suami, hendaknya para suami itu, para ikhwan sekalian, bertakwa dalam urusan perempuan. Nah, karena perempuan itu kita ambil atas amanat Allah, kita halalkan kehormatannya atas kalimat Allah. Nah, ini harus menjadi renungan kita. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah telah mencontohkan. Nah, bagaimana beliau menjalani kehidupan bersama dengan istri-istrinya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu an, di mana ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah bagaimana kehidupan beliau bersama dengan Rasulullah, maka Aisyah itu, para ikhwan sekalian, tidak sanggup untuk mengucapkan kata-kata yang banyak. Beliau menggambarkan kata Aisyah, karena kullu amrihi ajaba. Bahwasanya kehidupan saya bersama dengan Rasul semuanya indah. Mengapa indah, para ikhwan sekalian? Kata Aisyah, semuanya indah. Karena yang itu tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada para ikhwan. Rasul itu senantiasa mengucapkan cintanya kepada Aisyah. Setiap hari, para ikhwan. Kemudian Rasulullah menyuapkan Aisyah. Kemudian Rasul minum dari gelasnya Aisyah. Kemudian Rasul memanggil Aisyah dengan panggilan yang terbaik, panggilan yang tersayang, dengan panggilan kadang dipanggil ya Aisy, atau itu panggilan khusus, atau ya Humairah. Nah, karena
kulit Aisyah itu yang sangat putih, para ikhwan sekalian, ketika terkena panas, maka pipinya itu agak merah. Maka Rasulullah memanggilnya ya Humairah. Nah, kalau para ikhwan, kalau istrinya coklat, hatilah nak nyaruknya gimana. Yang penting panggilannya khusus. Nah, yang menjadikan istri kita senang. Kemudian pertanyaan saya tadi, kapan terakhir Pak Ikhwan mandi bersama? Ternyata Rasul itu sering sekali mandi bersama dengan Aisyah. Tuh. Mandi dalam satu baskom. Tuh. Dalam satu, makanya para ikhwan sekalian, sunnah itu di rumah itu ada tempat mandi. Nah, sehingga kita bisa mandi bersama dengan istri, kemudian saling mencidukkan air, kata Aisyah. Kadang saya mengambil air, saya cidukkan ke badan Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, kadang Rasul ngambil air, dicidukkannya ke badan saya, kata Aisyah. Nah, kan indah itu para ikhwan sekalian. Nah, apakah ini hanya untuk pengantin yang masih baru atau pasangan yang masih baru? Tidak, para ikhwan sekalian. Selamanya. Rasul ketika menikah dengan Aisyah, usianya itu sudah artinya sudah tergolong sudah tua para ikhwan sekalian. Tetapi bagaimana perilaku Rasul kepada Aisyah itu menggambarkan bahwasanya seolah-olah beliau itu sebagaimana pengantin baru. Tuh. Kalau yang tadi kami sebutkan, yang remeh-remeh itu, para ikhwan sekalian, itu kita tinggalkan. Nah, suami sudah tidak lagi memuji istrinya. Suami sudah tidak lagi mengucapkan cinta dan sayang. Kemudian kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengelus rambut dan wajahnya. Pandangan kita itu hanya pandangan kosong. Karena kita menganggap bahwasanya istri kita sudah tidak mendatangkan manfaat. Nah, hilang kecantikannya. Itu tanda-tanda bahwasanya mawaddah itu sudah hilang dari rumah tangga. Hati-hati. Itu hati-hati para ikhwan sekalian. Nah, tetapi kalau tadi pertanyaan yang kami sebutkan itu senantiasa hadir dalam rumah tangga para ikhwan, maka insya Allah berarti rumah tangganya itu tergolong rumah tangga yang disebutkan oleh Bang Solihin Kori kita tadi, bahwasanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, samalah beliau sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang bertakwa kepada Allah, karena Allah dan Rasul berpesan terhadap urusan wanita, karena dia paham bahwasanya istrinya itu adalah amanat, kemudian dia juga paham bahwasanya tidak akan halal kehormatan istrinya, kecuali karena mereka mengucapkan nama Allah atas istri-istri mereka. Nah, maka para ikhwan sekalian, ini harus senantiasa menjadi perhatian kita sebagai suami. Selanjutnya para ikhwan. Nah, ternyata memang teori-teori barat, ini yang kami tuliskan, The Secret to a Happy Marriage, Flexible Roles. Nah, ini adalah sebuah konsep rumah tangga yang sudah diterapkan oleh orang barat. Nah, orang barat para ikhwan sekalian. Orang barat sangat pandai sekali. Mereka mengkaji Al-Quran, mereka mengkaji hadis, mereka mempelajari bagaimana rumah tangga Rasulullah, kemudian mereka buat teori, buat konsep. Nah, kemudian mereka menulis di jurnal-jurnal, di perguruan tinggi, menjadilah sebuah penelitian. Nah, seolah-olah bahwasanya rumah tangga yang bahagia, yang memiliki fleksibilitas, tuh artinya itu tidak lentur, tidak terlalu mengikat antara peran laki-laki dan perempuan, seolah-olah itu adalah teori mereka. Padahal ini adalah konsep rumah tangga yang tadi kami sebutkan di atas, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini orang Barat. Nah, para ikhwan sekalian, mengapa materi tentang keluarga ini harus diingatkan paling tidak? Nah, karena memang ini sekarang yang terjadi. Yang terjadi sekarang, bahwasanya banyak rumah tangga terjadi pengabaian.
konflik berkepanjangan, pisah ranjang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemudian mohon maaf, yang laki-laki punya apa? Pria yang perempuan punya pil. Pil itu pria idaman lain, selingkuhan sebenarnya. Will, wanita idaman lain, itu selingkuhan Pak Iwan sekalian, zina. Tuh. Nah, kemudian poligami. Nah, poligami yang dilakukan itu adalah tidak syar'i. Nah, banyak terjadi pengabaian-pengabaian terhadap hak-hak istrinya. Nah, kemudian adanya kekerasan, adanya perceraian. Nah, sekarang lagi ada LDR. LDR kerja jarak jauh. Suami di Pontianak, istri di Singkawang dan mungkin sebaliknya. Nah, atau sekarang profesi perempuan lebih tinggi. Nah, ini karena kami hari-hari di menangani masalah pernikahan. Profesi perempuan ini Pak Iwan sekalian, ma'isyah, penghasilan perempuan yang lebih tinggi itu ternyata itu jadi masalah juga, mayoritas menjadi masalah. Nah, karena tapi kami tidak sampaikan di sini. Kalau ada waktu yang lain nanti kita bahas itu. Masalah ekonomi, kemudian juga para ikhwan sekalian masalah hubungan. Nah, masalah termasuk juga hubungan suami istri, seks. Ini juga jarang dibahas. Nah, ternyata, masalah hubungan suami istri, urusan ranjang, karena tidak paham dengan sunnah. Nah, yang terjadi adalah para ikhwan sekalian dingin, suami dingin, istri dingin. Nah, karena tidak paham, tidak dipelajari dalam tinjauan hadis. Nah, padahal sangat dibahas sekali itu. Bagaimana urusan jima tuh. Jima itu sangat luar biasa sekali dampaknya. Nah, ini kalau udah bahas tentang urusan ini, mungkin kita sampai jam 12, Ikhwan insya Allah tidak bakalan ngantuk. Nah, kita lanjut Ikhwan. Nah, sekarang kita lihat hari ini nih. Tadi ini diawali dari tadi yang hal-hal yang sepele, angka perceraian tinggi. Nah, kalau perceraian tertinggi itu di Pontianak. Kalau di Pontianak nomor 1, yang kedua Singkawang, nomor 2 Sambas, yang ketiga di Singkawang. Nah, itu perceraian yang tinggi dari 3 kabupaten kota. Nah, kemudian juga para ikhwan sekalian, banyak perempuan yang mencari pekerjaan. Bukan sebenarnya kebutuhan, bukan. Tapi karena tren. Nah, begitu juga banyak problem-problem lain. Kita lanjut lagi. Makanya kalau para ikhwan paham tentang 5 pilar pernikahan, maka insya Allah yang tadi kami sebutkan di atas, tuh hal-hal yang sepele, itu akan kita lakukan. Karena apa? Karena setiap pasangan, suami dan istri, Allah ikat mereka dengan 5 pilar pernikahan. Nah, yang pertama adalah mitsaqan ghalidha, kemudian yang kedua adalah zawaj, berpasangan, yang ketiga muasyarah bil ma'ruf, kemudian musyawarah, kemudian antarodin atau saling ridho. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Nah, sekarang kita lihat yang pertama tuh. Nah, mitsaqan ghalidha. Para ikhwan sekalian, pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang begitu kokoh. Allah sebutkan pertama ada 3 ayat yang menyebutkan tentang mitsaqan ghalidha. Yang pertama di An-Nisa ayat 21, kemudian juga di An-Nisa ayat 100 berapa. Yang kedua di Al-Ahzab. Nah, pertama ini adalah tentang perjanjian pernikahan. Kemudian yang kedua adalah tentang perjanjian Bani Israel kepada Allah yang dinaungi oleh Bukit Tursina. Kemudian yang ketiga, Allah samakan perjanjian pernikahan ini dengan perjanjian para nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi. Mulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini perjanjian yang kokoh. Makanya
Nah, pernikahan itu malu kita untuk mengabaikannya. Nah, mitsaqan ghaliza. Nah, karena apa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ikatan yang kuat. Malu kita untuk melepaskan tali ikatan pernikahan. Nah, yang kedua, pada ikhwan sekalian, suami itu zawaj, berpasangan. Tidak bisa suami merasa unggul dari istrinya. Begitu juga istri tidak bisa menganggap bahwasanya dirinya lebih penting. Tuh. Di surah Al-Baqarah 187 Allah menggambarkan kehidupan suami istri itu dengan pakaian. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, bahwasanya istri kita itu adalah pakaian bagi kita. Begitu juga, nah kita itu adalah pakaian bagi mereka. Apa makna pakaian di sini? Nah, para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya antara suami dan istri itu saling melengkapi, saling melindungi, saling membutuhkan, sebagaimana pakaian yang menutupi. Nah, kalau fungsi zawaj ini berpasangan dipahami oleh antara suami dan istri, maka insya Allah bahwasanya rumah tangga kita berarti sudah masuk dalam kategori pilar yang kedua, berarti aman. Nah, kemudian ayat berikutnya di Ar-Rum tadi, para ikhwan sekalian. Nah, kita harus pahami bahwasanya Assalamualaikum. pasangan. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Ini siapa? Salam. Udah. Suwandi Azza. Nah, para ikhwan sekalian. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, bahwasanya istri kita itu ternyata bahwasanya pilihan Allah. Kita barangkali secara ikhtiar mencari-cari, tetapi ternyata pada akhirnya yang di sisi kita itulah yang menjadi pasangan kita. Itu bukan secara zahir barangkali kita, tetapi para ikhwan sekalian, bahwasanya pada hakikatnya istri kita itu adalah pasangan yang didatangkan oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang khusus untuk kita. Nah, kalau kita hayati bahwasanya istri kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, begitu juga istri menganggap bahwasanya suaminya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah datangkan untuk dirinya. Nah, kita merasakan bahwasanya istri kita itu adalah pasangan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita meyakini bahwasanya istri kita itu adalah pasangan yang telah Allah siapkan kepada kita, maka insya Allah bahwasanya kita akan mudah meraih dari tujuan dari pernikahan yang Allah sebutkan di kalimat berikutnya, untuk litas kunu ilaiha, untuk waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, dan mudah-mudahan kita kalau menjaga itu semuanya, kita termasuk orang-orang yang senantiasa orang-orang yang berpikir. Nah, ini zawat, ini dipahami. Para ikhwan sekalian, zawat berpasangan ini memang fitrah kita. Jadi pasangan itu adalah fitrah. Dan sangat aneh kalau orang lebih cenderung memilih untuk hidup sendiri, para ikhwan sekalian. Makanya tadi kami dengar, kalau bagaimana kalau istrinya meninggal, maka ada yang bilang kawin lagi. Tapi itu butuh proses, para ikhwan sekalian. Tidak semudah itu. Prosesnya panjang. Nah, itu fitrah bahwasanya kita akan merasakan kehilangan, para ikhwan sekalian. Hal ini dialami oleh orang-orang yang hari ini, mereka kehilangan pasangan. Coba para ikhwan sekalian dihayati itu bagaimana coba diselami bagaimana perasaan mereka. Orang-orang tua kita yang sekarang itu, para as-sabiqun al-awwalun, di saat mereka ditinggalkan pasangan.
Selepel Rasulullah saja ketika beliau ditinggalkan oleh Khadijah, para ikhwan sekalian. Rasul, para ikhwan sekalian, Rasul itu ibaratnya goyah beliau. Beliau ada sehingga Rasul merasa kesedihan begitu mendalam. Sehingga salah satu cara Allah untuk menghibur beliau yakni dengan memperjalankan beliau melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, saking pentingnya istri, para ikhwan sekalian. Nah, jadi luar biasa sekali bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya istri kita itu adalah pasangan kita yang telah Allah hadirkan, Allah siapkan untuk kita dan bukan untuk orang lain. Nah, maka tugas kita itu adalah mensyukuri kelebihannya. Begitu juga sebaliknya, istri mensyukuri kelebihan kita dan kita dan beliau ibaratnya menutupi apa yang menjadi kekurangan kita selaku suami. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini pilar pernikahan, muasyarah bil ma'ruf. Nah, ini asas ya para ikhwan sekalian, asas pondasi. Nah, jika kita sudah menikah, pesan Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ini harus menjadi perhatian para suami. Mengapa? Karena Allah berfirman wa'ashir dan pergaulilah istri itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu para ikhwan sekalian dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terhormat. Nah, sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan kata Rasulullah, bukan khairukum wa altafukum fi ahlihi. Nah, yang terbaik di antara kalian kata Rasul adalah yang paling lembut terhadap keluarganya, yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, ini seirama dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. Nah, para ikhwan sekalian, nah begitu juga di kalimat berikutnya Allah katakan fa in karihtumuhunna. Jika kamu tidak menyukai mereka, mengapa? Karena sudah kami sebutkan tadi bahwasanya perempuan itu, istri kita itu pasti ada kekurangannya. Tidak ada ceritanya pasangan itu tidak memiliki kekurangan. Terutama apa para ikhwan sekalian? Kekurangan para perempuan. Para perempuan itu umumnya tidak sabar untuk menahan lisannya. Tuh. Nah, apa perempuan? Karena memang perempuan itu berdasarkan penelitian, perempuan itu ngomongnya itu dalam satu hari paling lebih dari 10.000 kata. Kalau laki-laki kan 5.000 sehari. Makanya banyakkan mana laki-laki dengan perempuan? Banyakkan perempuan umumnya. Nah, makanya perempuan, para ikhwan sekaliannya, umumnya beliau untuk mengungkapkan perasaannya itu lewat bicara. Nah, bicaranya agak keras yang disebut dengan kadang ngerepek. Nah, apakah kekurangan perempuan yang suka ngomel itu para ikhwan sekalian? Itu hanya dialami oleh perempuan saat ini? Ternyata tidak. Dari dulu memang perempuan seperti itu. Nah, para suami harus paham. Nah, seperti contoh, nah, bagaimana ketika Umar Ibnul Khattab, nah, beliau duduk di teras rumahnya. Hal itu di dalam disebutkan ada sahabat yang juga ingin curhat dengan Umar Ibnul Khattab. Ingin curhat karena istrinya sering kali beliau mendatangi Umar. Begitu mendatangi Umar, ternyata Umar lagi duduk di depan rumahnya. Dan beliau mendengar dari dalam, ternyata istri Umar lagi ngomel. Dan Umar diam. Maka para ikhwan sekalian, dia sebenarnya ya Amirul Mukminin. Sebenarnya saya ingin curhat.
mengenai tentang istri saya. Tetapi begitu saya akan curhat, saya juga mendengar hal yang sama yang kau alami. Dan saya melihat engkau begitu sabar. Maka kata Umar, nah, beliau katakan bahwasanya beliau insya Allah akan ridho mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya. Karena kebaikan istrinya itu, nah, kebaikan istrinya lebih banyak para ikhwan sekalian. Maka di ayat ini fa'asa, tuh kata Allah. Maka bersabarlah, bisa jadi itu antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, kamu bersabar kata Allah, boleh jadi kata Allah, kamu tuh tidak senang sesuatu pada kekurangan istri kamu itu. Nah, kekurangan istri kita tidak senang, tetapi ternyata wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kelebihan perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka kata Umar, istri saya itu telah melayani saya, kata Umar. Beliau mencucikan pakaian, beliau mengasuh anak-anakku, beliau menjaga rumahku. Bagaimana mungkin aku akan tidak sabar dalam hal yang sedikit yang dilakukan oleh istriku tersebut. Nah, maka para sahabat tadi yang curhat itu, para ikhwan sekalian pulang. Nah, maka para laki-laki harus siap sebenarnya kalau istri tuh, menghadapi kekurangan istri itu harus dihadapi, disyukuri, tuh, didengarkan. Tuh. Jangan lari para ikhwan sekalian. Mohon maaf kalau hari ini, kalau perempuan lagi ngerepek, para suami jangan lari. Nah, banyak kejadian hari ini tuh perempuan yang tidak didengarkan tuh bicaranya para ikhwan sekalian, suaminya meninggalkannya, maka perempuan itu dia akan menyampaikan unek-uneknya tersebut melalui media sosial. Mulailah istrinya nulis status di Facebook, mulailah istrinya nulis status di WA, mulailah istrinya nulis hal-hal yang tidak layak di TikTok. Nah, karena apa? Karena laki-laki tidak menanggapi apa yang menjadi apa isi hati para perempuan. Nah, jadi para ikhwan sekalian hendaknya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya di sini mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, termasuk salah satunya adalah sabar terhadap kekurangan istri. Nah, kemudian pilar yang keempat. Pilar yang keempat dalam pernikahan itu adalah musyawarah. Nah, yakni fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Ini dalam ayat yang panjang. Al-Baqarah 233. Ini tentang persusuan, Pak Iwan sekalian, tentang menyusukan anak selama 2 tahun. Nah, ayat ini juga berbicara tentang apakah boleh kita mengambil tukang susu kalau istrinya susunya tidak cukup. Nah, tentu saja para ikhwan sekalian, bahwasanya dalam rumah tangga itu harus ada musyawarah. Tidak boleh hal-hal yang prinsip ya para ikhwan sekalian, yang besar itu diputuskan sendiri oleh suami atau diputuskan sendiri oleh istri. Mengapa? Karena antara suami dan istri, tentu saja mereka Allah takdirkan di pikiran kita para ikhwan sekalian ada ide-ide yang begitu sangat tentu saja bermanfaat. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan oleh otak laki-laki, tetapi ada hal-hal yang laki-laki tidak bisa menyelesaikannya. Maka perempuan dengan kelebihan otak yang ada pada mereka, mereka sanggup. Nah, seperti contoh para ikhwan sekalian. Di masa Rasulullah, nah, pada saat perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah para ikhwan sekalian. Sebelumnya, apa yang menyebabkan perjanjian Hudaybiyah itu para ikhwan sekalian? Para sahabat sudah lama meninggalkan Makkah. Mereka ingin kembali ke Madinah, terutama mereka ingin umroh. Nah,
Tetapi ketika akan memasuki kota Mekah, nah, Rasul dan para sahabat dihalangi oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah. Sehingga terjadilah perjanjian-perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, para sahabat bersama dengan Rasul di daerah Hudaybiyah, ya daerah beberapa kilometer sebelum kota Makkah. Nah, mereka di sana mendirikan tenda. Nah, para sahabat, para ikhwan sekalian yang dari Madinah, tujuannya kan pingin ke Makkah, pingin umroh. Nah, tetapi tidak bisa. Nah, kecewa. Nah, sebagaimana hari ini ada orang yang akan umroh, tahu-tahu ditipu, cuman sampai di bandara, atau mereka dipinta uangnya tetapi tidak berangkat. Kecewa para ikhwan sekalian karena keinginan untuk berkunjung ke Baitullah itu sudah menjadi azam. Begitu juga sahabat ketika tidak bisa masuk ke kota Makkah, mereka kecewa. Mereka ingin umroh, kecewa. Nah, Rasul, para ikhwan sekalian. Nah, bagaimana ternyata Rasul meminta pendapat dari Ummu Salamah, istrinya. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, hendaknya engkau keluar ya Rasulullah dari tenda ini." Nah, Rasul memakai ihram, kemudian Rasul keluar dari tenda, kemudian Rasul tahallul. Tahallul itu memotong rambutnya sebagai tanda berakhirnya ibadah umroh yang dilakukan. Nah, para sahabat yang sebelumnya kecewa, para ikhwan sekalian, mereka mengikuti Rasul. Sehingga dengan artinya ketika Rasul sudah mencontohkan yang tadi disebutkan tahallul, seolah-olah bahwasanya umroh mereka itu sudah terlaksana sekalipun pada secara zahir tidak sampai. Nah, ini melalui musyawarah para ikhwan sekalian, sehingga kebuntuan-kebuntuan, hal-hal yang akan dilakukan berikutnya itu terpecahkan melalui musyawarah antara Rasul dengan Ummu Salamah. Nah, kita juga perlu musyawarah. Istri musyawarah minta pendapat istrinya, suami minta pendapat istrinya, istri minta pendapat suami, musyawarah. Kemudian yang terakhir, nah, saling ridho. Al-Baqarah ya, sama antaradin minhuma wa tasyawurin. Nah, para ikhwan sekalian, suami istri itu harus saling meridhoi. Tidak boleh suami dendam terhadap istrinya. Istri juga tidak boleh dendam kepada suami. Harus sama-sama ridho. Sekalipun memang ada hadis yang menyebutkan bahwasanya jika seorang istri meninggal, kemudian suaminya ridho, maka istri itu akan mendapatkan masuk ke dalam jannah. Nah, tetapi ternyata memang istri juga harus ridho para ikhwan sekalian terhadap apa yang menjadi perilaku kita. Nah, harus saling ridho. Nah, kapan sebenarnya kita saling ridho ini para ikhwan sekalian? Sebenarnya setiap malam seharusnya saling memaafkan gitu. Makanya setiap malam gitu, ya itu tadi itu saling usap rambut istri, kemudian usap wajahnya, kita minta maaf dari kesalahan kita sebagai suami. Nah, istri juga meminta maaf karena bahwasanya sangat besar sekali manfaatnya ketika kita sebelum tidur kita saling bermaafan antara suami dan istri, dan ini akan menumbuhkan bibit-bibit cinta. Nah, cinta itu para ikhwan sekalian sebagaimana tanaman, harus dirawat, harus dipelihara. Nah, tidak bisa kita biarkan dia tumbuh sendiri, tidak bisa. Nah, makanya di surah Ar-Rum ayat 21 tadi Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, ketika Allah menggunakan kata wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, artinya bahwasanya mawaddah dan rahmah itu bisa muncul dalam rumah tangga, bisa juga tidak, tergantung kita. Nah, apakah kita akan mengusahakannya apa tidak sebagai pasangan suami dan istri. Makanya saling ridho itu harus menjadi aktivitas kita. Para ikhwan sekalian. Nah, ada
cerita ini, nah, ikhwan kita di sinilah di Kalbar. Nah, ya, ikhwan kita istrinya itu termasuk istri yang solehah. Nah, beliau pada waktu itu lagi jalan sore di hari Senin atau di hari Kamis di musim COVID kemarin. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanan istrinya itu ketika menjelang puasa, istrinya itu langsung tidak sadar, langsung koma, dibawa ke rumah sakit, kemudian dari rumah sakit Antonius bawa ke rumah sakit Pontianak, kemudian meninggal di ruang UGD. Beliau sedih tuh. Nah, akhirnya saya bilang dengan beliau, Bang Haji, saya bilang bahwasanya tugas Anda sebagai seorang suami tuntas. Nah, mengapa saya sebutkan tuntas? Yang pertama, bahwasanya Anda bersama suami dalam keadaan yang sakinah, tuh, tidak ada perselisihan. Kemudian yang kedua, saya bilang bahwasanya istri Anda itu meninggal dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga, dan Anda ridho. Nah, kalau ketiga hal ini, Masya Allah saya bilang kan, nah, Anda hayati bahwasanya berarti Anda sebagai seorang suami ridho, Anda berhasil mengantarkan istri Anda kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Nah, pertama beliau sakinah rumah tangganya, kemudian istrinya meninggal dalam keadaan saum, kemudian yang ketiga beliau selaku suami ridho terhadap istrinya. Dan insya Allah jannah. Nah, para ikhwan sekalian, nah ini adalah merupakan pilar-pilar pernikahan yang harus menjadi asas yang terus kita pelihara dalam rumah tangga. Yang pertama tadi ini pertama adalah An-Nisa ayat 21 tentang misalkan dua zawaj, pasangan istri kita adalah libas. Kemudian yang ketiga adalah kita muasyarah bil ma'ruf, memperkauli pasangan dengan cara yang keempat, biasakan bermusyawarah, dan yang kelima, saling ridho. Nah, para ikhwan sekalian, nah sebenarnya, nah ini selain 5 pilar tadi di atas, sebagai seorang muslim, kita tidak berhenti di situ. Bahwasanya untuk merawat pernikahan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita bahwasanya dalam berumah tangga itu suami adalah bukan pihak penentu kecuali dalam hal yang prinsip dalam hal akidah. Nah, di Al-Quran surah Al-Baqarah 229 juga Allah sebutkan di 230. Nah, kemudian ridho, ma'ruf, kemudian ihsan, kemudian harus ada ketulusan, kemudian islah. Nah, kemudian bahwasanya keluarga itu harus menjadi tempat ketenangan. Suami tenang, istri tenang, anak-anak tenang, tetangga kita tenang, kemudian keluarga yang datang tenang semuanya. Ini rumah tangga yang kita harapkan. Nah, ini kriteria keluarga sakinah para ikhwan sekalian. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kita menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga kita. Artinya menjadi suami yang semakin cerdas, istri kita tumbuh menjadi istri yang solehah. Nah, tadi Bang Sarid bilang mudah-mudahan Ustaz Ardiansa menjadi anak yang soleh. Kemudian juga, menjamin relasi yang seimbang. Artinya hubungan kita dengan orang selain selain dalam anggota keluarga, termasuk juga dalam lingkungan keluarga, masyarakat itu seimbang. Terpenuhi kebutuhan dasarnya para ikhwan. Nah, mengenai kebutuhan ini para ikhwan sekalian, insya Allah kami yakin rumah tangga kita semuanya terpenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar kita? Makanan. Ada beras saja itu sudah cukup sebenarnya. Nah, menunya kan terserah ikhwan sekalian. Kalaupun yang sisanya itu apakah menunya harus itu sudah tambah
juga rumah yang penting ada atap, ada dinding, kemudian ada lantai. Alhamdulillah, sekalipun kontrak, itu sudah terpenuh kebutuhan dasarnya. Kendaraannya penting sampai, apakah dia naik sepeda, apakah dia pakai bis, apakah pakai oplet, yang penting sampai. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Nah, apakah mau pakai mobil pribadi itu udah urusan belakangan. Tapi intinya adalah perjalanan kita sampai. Nah, kemudian para ikhwan sekalian, kita meyakini semua peran kita sama mulia di sisi Allah. Kemudian kita harus selalu melanggengkan kebaikan. Nah, yang keenam, para ikhwan sekalian, rumah tangga ini, mengapa banyak terjadi perceraian? Karena para ikhwan sekalian, antara suami dan istri beranggapan bahwasanya kebaikan mereka, kebaikan yang mereka berikan kepada pasangan itu harus berbalas. Misal suami sudah bisa, kemudian dia ingin balasan dari istrinya, ingin ketika kembali di rumah makanan siap, kemudian ibaratnya pakaiannya siap. Kemudian begitu juga istri beranggapan bahwasanya beliau aktivitasnya di rumah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ingin minta dibalas dengan suaminya, minta sehingga beliau jika tidak dibalas oleh suaminya dengan balasan yang setimpal, maka kebaikannya itu tidak akan berlanjut. Nah, ini jangan sampai terjadi para ikhwan sekalian. Nah, mengapa? Nah, rumah tangga itu insya Allah akan langgeng para ikhwan sekalian. Kalau kita sudah beranggapan, kalau kita sudah pada tingkatan bahwasanya kehadiran kita itu adalah dalam rangka menggembirakan pasangan. Kehadiran kita itu adalah dalam rangka memenuhi menutupi kekurangan pasangan. Maka insya Allah bahwasanya rumah tangga itu langgeng. Tetapi kalau kita berharap bahwasanya rumah tangga itu harus dibalas setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan, inilah yang terjadi perceraian. Nah, karena tidak mereka melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kembali kepada tadi, nikah itu adalah perintah Allah, mitsaqan ghalidha. Nikah itu adalah merupakan ketentuan dari Allah yang harus senantiasa kita jaga. Begitu juga selanjutnya, maka apa yang telah Allah putuskan kita langgengkan dengan kebaikan. Ini sama. Nah, para ikhwan sekalian. Nah, urgensi keadilan dan kesalingan dalam keluarga. Nah, kita harus paham bahwasanya tidak ada satupun manusia yang menerima dengan senang hati saat direndahkan dan diperlakukan tidak adil. Nah, kalau kita ingin para ikhwan sekalian dihormati oleh pasangan, maka hormatilah pasangan. Kalau kita ingin diperhatikan pasangan, maka perhatikanlah pasangan. Nah, begitu juga keluarga yang di dalamnya berisi manusia-manusia yang merasa diperlakukan tidak setara dan tidak adil akan rentan menimbulkan ketegangan, konflik, KDRT. Nah, makanya kita harus berlaku adil. Kita harus berlaku setara. Jangan sampai ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Nah, hubungannya harus adil, harus saling melengkapi, saling memberi, saling memaafkan. Nah, untuk menjaga keistiqomahan pasangan dalam berbuat kebaikan, itu harus ada kesalingan. Sekalipun memang bahwasanya tadi yang kami sebutkan, kita berbuat kebaikan kepada pasangan itu karena Allah, tetapi juga memang perlu kesalingan, saling antara suami dan istri. Sehingga inilah yang akan menumbuhkan kedawaman cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Para ikhwan sekalian, nah hari ini rumah tangga itu bentuknya macam-macam. Paling tidak ada 5. Tuh. Ada rumah tangga, suaminya mencari nafkah, istrinya tidak. Tuh. Ada juga rumah tangga, istrinya mencari nafkah, suaminya tidak.
Ada yang dua-duanya mencari nafkah. Ada yang dua-duanya tidak mencari nafkah. Ada yang single parent. Sendiri, Pak Iwan sekalian. Janda atau duda. Nah, suami mencari nafkah, istri tidak, itu biasa. Umum lah. Ada istri mencari nafkah, suami tidak. Nah, ada itu Pak Iwan sekalian. Karena apa? Karena suaminya sakit. Nah, atau barangkali suaminya apa PHK, pemberhentian kerja. Itu banyak sekarang. Kemudian dua-duanya mencari nafkah. Banyak juga sekarang. Bahkan sebenarnya ada yang rezekinya cukup, karena memang istrinya ingin kesibukan, ya beliau juga ikut membantu suaminya. Nah, kemudian ada yang dua-duanya tidak mencari nafkah. Karena apa Pak Iwan? Karena warisannya banyak. Ada itu keluarga yang seperti itu ada. Yang single parent ada. Nah, dia bekerja sendiri karena istrinya meninggal, atau si istri bekerja karena suaminya meninggal. Mana yang ideal? Jadi para ikhwan sekalian, jangan sampai sekarang ada lagi bahasa-bahasa bahwasanya yang ideal itu adalah suami yang mencari nafkah. Sementara istri harus di rumah, itulah yang harus ideal. Nah, ternyata tidak para ikhwan sekalian. Nah, selama suami dan istri bisa menempatkan tugas dan fungsinya secara maksimal, maka tidak ada masalah. Dan yang penting selama dimusyawarahkan dan selama masing-masing ridho, maka insya Allah semuanya ideal. Karena mohon maaf para ikhwan sekalian, kadang kita ini ada yang diuji dengan kekurangan masing-masing itu. Nah, itulah yang harus kita musyawarahkan tuh antara suami dan istri. Ini udah jam 9. Nah, sebenarnya ini saja yang dapat kami sampaikan, dan yang paling terpenting adalah bahwasanya untuk merawat ini semua para ikhwan sekalian perlu kedekatan diri kita kepada Allah. Suami istri itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah kita mengadu kepada Allah. Kalau ini sudah menjadi tradisi kita, menjadi kebutuhan kita, maka tidak ada sebenarnya masalah yang besar dalam rumah tangga, itu tidak ada. Nah, yang besar sebenarnya adalah karena jauhnya kita kepada Allah, sehingga masalah kecil pun menjadi besar. Dan pada akhirnya masalah menumpuk terus dan tidak selesai, terjadi kebuntuan, maka yang terjadi adalah perpisahan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan rumah tangga ikhwan semuanya di Niaga Singkawang, rumah tangganya senantiasa dalam kebarokahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan juga sampai menjadi pasangan di surga beserta dengan keluarga besarnya dan beserta dengan anak keturunannya pada tingkatan surga yang sama sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Tur, di mana anggota keluarga akan mengikuti surga dari anggota keluarganya pada tingkatan surga yang tertinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya kita membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Baik ikhwan, rahimakumullah. Kita buka sesi pertanyaan. Kalau ada. Mungkin udah larut malam, karena jazakumullah khairan katsira itu. Mari kita tutup acara talim ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lalu ada tulisan ya.